Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mengenai video yang kemarin yang dibahas, mungkin kalian sudah paham. Untuk itu, saya bersama rekan saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan media dan sumber belajar. Seperti biasa, kami ingin memohon izin kepada Ibu Nurul Fakih Isro selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar untuk menyampaikan materi ini. Dalam dunia pendidikan, dewasa ini lazim dikenal media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu mengajar bagi para guru untuk memudahkan para siswa didik memahami materi yang diajarkan oleh sang guru tersebut, sehingga guru tidak hanya mengandalkan komunikasi langsung dan tidak langsung, ataupun komunikasi nonverbal beserta perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Pengertian media pembelajaran. Sebelum melanjut pada sejarah media pembelajaran, ada baiknya kita menyinggung sebentar mengenai media pembelajaran, terutama pada aspek definisinya, agar kita tidak berbeda asumsi mengenai apa itu media pembelajaran. Secara etimologis atau dilihat dari aspek linguistik leksikalnya, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media pembelajaran secara etimologis dapat berarti perantara atau pengantar pesan-pesan pembelajaran. Sebagai tambahan, kamu dapat melihat pengertian media menurut para ahli untuk memahami dengan lebih detail tentang media massa. Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli, media pembelajaran berarti sebagai berikut. Wow, ada apa saja ya? Mari kita simak. Menurut Belak dan Eli, 1971, media pembelajaran cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis yang membantu dalam menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Menurut Heinrich dan kawan-kawan 1985, media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang memiliki maksud pembelajaran. Menurut Martin dan Briggs 1984, media pembelajaran adalah keseluruhan sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan orang yang sedang belajar. Hal tersebut dapat berarti perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras yang digunakan untuk memahamkan peserta didik. Menurut Hamalik 1994, media pembelajaran adalah hal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, perhatian, dan perasaan orang-orang yang sedang belajar dan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 1. Pendidikan pada awalnya hanya guru dan buku. Pada awal sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada masa adanya buku ini, dikenal tokoh bernama John Amos yang tercatat sebagai orang yang pertama menulis buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak-anak sekolah. Buku yang ditulis oleh Johann ini berjudul Orbis Sensulam Pictus atau Dunia Bergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Yang kedua, masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya ALPA. Pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga berdampak pada komunikasi pembelajaran yang dilakukan oleh para guru waktu itu. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu dalam proses mengajar. Pada waktu itu, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap para siswa didik yang sedang belajar. Kemudian,
Pada tahap berikutnya, mulailah muncul pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20 yang melengkapi penggunaan alat bantu visual tersebut. Pada akhirnya, kombinasi alat bantu audiovisual untuk membantu pembelajaran ini disebut dengan Audio Visual Aids atau AVA. Yang ketiga, kerucut pengalaman Ed Gardner. Bersamaan dengan munculnya AVA, Ed Gardner membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi dal ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau cone of experience. Pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman Dell, sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori Dell ini dibandingkan dengan teori sosial kognitif. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat-alat visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan. Kerucut pengalaman ini memiliki tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, direct perception experience, yaitu pengalaman yang diperoleh dari kontak langsung dalam lingkungan objek, binatang, manusia, dan sebagainya, dan merupakan bentuk pembelajaran paling real yang bisa dialami oleh siswa didik. Yang kedua, contrived experience, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan model, benda tiruan, atau simulasi dari realita yang asli. Yang ketiga, dramatized experience, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui permainan sandiwara boneka, permainan peran, drama sosial yang mencerminkan objek asli yang hendak dipelajari. Yang keempat, demonstration, yaitu pengalaman yang diperoleh dari sebuah pertunjukan. Selanjutnya, study trips, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui karya wisata. Yang selanjutnya, exhibition, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui pameran. Yang ketujuh, educational television, yaitu sebuah pengalaman yang diperoleh melalui televisi pendidikan. Yang kedelapan, motion pictures, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui gambar, film hidup, bioskop tentang hal yang sedang dipelajari. Yang kesembilan, still pictures, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui gambar mati, slide, fotografi yang mencerminkan realitas asli. Selanjutnya, radio and recording, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui siaran radio atau rekaman suara atas suatu objek yang sedang dipelajari. Selanjutnya, visual symbol, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simbol yang dapat dilihat seperti grafik, bagan, atau diagram. Yang terakhir, verbal symbol, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui penuturan kata-kata dan merupakan pengalaman belajar yang paling rendah tingkat visualisasinya bagi siswa didik. Yang keempat, pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Setelah adanya perubahan pada asumsi dasar mengenai pentingnya alat bantu penyampaian gagasan kepada siswa, akan tetapi faktor siswa sendiri belum begitu dianggap penting dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme yang digagas oleh B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori behaviorisme ini mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Produk media pembelajaran yang dilandasi oleh teori ini adalah diciptakannya teaching machine atau mesin pengajaran dan program instruction atau pembelajaran terprogram. 5. Pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendidikan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa
ada dua ciri pendekatan sistem pengajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sistem pengajaran mengarah ke proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, penggunaan metode khusus dalam rangka mendesain sistem pengajaran yang terdiri atas prosedur integral berupa perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Program pembelajaran direncanakan berdasar kebutuhan dan karakteristik siswa didik yang diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Perlahan-lahan, dari pengalaman yang dialami dari proses tersebut, guru mulai menemukan bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Pada era komunikasi modern, media komunikasi modern termasuk media pembelajaran perkembangan yang sangat luas, mulai dari video, VR atau virtual reality, permainan interaktif, media sosial dengan ciri-ciri media sosial yang unik, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja materi yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.